Ya, oke, silakan Kanaya presentasinya. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Ner. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1 tentang cara kerja komputer. Saya berjudul What Happens Inside of a Computer. Jadi dari video yang sudah diberikan di e-learning, saya menyimpulkan bahwa komputer memiliki 4 step yang sangat penting, yaitu pertama adalah input data. Input data ini dilakukan dari luar komputer ke dalam komputer, yaitu bisa dalam bentuk teks atau suara atau lain-lain. Nah, ketika data yang dalam bentuk teks atau misalnya teks begitu, ketika diinput dia akan diterjemahkan menjadi binary. Nah, lalu dari data itu akan masuk ke jalan sini, di mana dia akan disimpan, lalu diproses, dan berulang-ulang akan melakukan looping di sini. Setelah data tersebut selesai diproses, maka data yang sudah siap akan dikeluarkan lewat output. Selanjutnya adalah tentang bilangan biner. Di dalam komputer menggunakan bahasa yang paling sederhana, yaitu binary. Nah, di kehidupan kita biasanya kita menggunakan sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan dengan basis 10. Sedangkan sistem bilangan biner adalah sistem bilangan dengan basis 2. Yaitu contohnya seperti ini. Dan ini adalah contoh sistem bilangan desimal. Di dalam 1 bit data itu bisa terkandung dua tempat untuk data gitu, yaitu 1 dan 0. Nah, dalam 2 bit itu bisa terkandung 4 kemungkinan data. Nah, dalam 32 bit itu bisa memuat lebih dari 4 miliar data. Selanjutnya, dalam mengonversi data yang biasa kita lihat, yaitu dalam bentuk teks, video, audio, dan gambar, itu sebelum diproses dikonversi dulu ke bilangan binary, yaitu dengan cara kalau untuk gambar itu gambar seperti ini memiliki banyak warna. Nah, setiap warna itu kalau kita zoom ini semua ada yang namanya pixel. Pixel itulah yang disebut yang bisa ditransfer ke dalam binary. Jadi dalam satu gambar ini mengandung miliaran pixel, jutaan pixel. Lalu ditransfer ke binary. Begitu juga dengan teks, untuk setiap hurufnya ditransfer ke binary, dan juga video dan audio. Kemudian tentang sirkuit dan logic. Sirkuit diciptakan untuk menjadi kayak jalan untuk data itu beroperasi di dalam komputer kita. Seperti ini contohnya, CPU adalah master chip yang mengontrol semua bagian dari komputer. Jadi data-data yang kita olah itu diproses di dalam CPU, dan CPU ini seperti kunci masternya di dalam komputer. Yang terjadi dalam sirkuit itu adalah logika matematika seperti dan, atau, tidak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah operating system. Operating system itu bisa dibilang sebagai pengatur yang mengatur CPU itu. Jadi yang biasanya kita dengan, mungkin kalau saya sendiri mempunyai perangkat yang menggunakan operating system Windows. Nah, operating system itu yang mengatur ketika kita membuka aplikasi atau ketika kita
misalnya menjalankan suatu program, operating system itu yang mengatur program tersebut sehingga bisa berjalan di device kita. Juga ada juga yang saya sudah tidak sempat taruh di gambar sini, bahwa komputer ini dia punya dua perangkat yang penting, yaitu software dan hardware. Hardware itu adalah perangkat keras, sedangkan software itu adalah perangkat lunak itu yang ada di dalam komputer kita yang tidak bisa dipegang seperti dengan secara fisik, sedangkan hardware itu yang bisa dilihat secara fisik seperti itu. Sekian presentasi saya dari ringkasan yang saya tonton di video materi. Ya, terima kasih. Ner? Ya, gimana Kanaya? Sudah selesai? Ya, Ner, sudah. Ya, oke. Jadi coba tampilkan gambar operating system. Ini sudah benar ya yang dia presentasikan. Yang perlu saya perbaiki di sini hanya operating system. Jadi operating system ini dia sebenarnya adalah interface ya. Jadi operating system itu adalah interface. Interface dari apa? Interface dari pengguna dengan hardware. Ya, jadi harus dipahami itu operating system itu dia adalah software ya, adalah perangkat lunak ya, yang fungsinya sebagai antarmuka antara pengguna user dengan hardware. Ya. Nah, interface di sini, interface operating system ini kalau dari sudut pandang interface itu sebenarnya dia ada dua dia ya, ada dua bagian yang penting. Yang pertama yang disebut dengan kernel ya, itu tidak dibahas di sini. Jadi ada yang disebut dengan kernel ya. Kemudian ada yang disebut dengan aplikasi. Jadi kernel ini yang menghubungkan user dengan hardware. Jadi kernel itu langsung mengatur hardware. Ya, ini contoh paling jelas pada saat Anda menyalakan perangkat komputer Anda. Ya, pada saat Anda menyalakan komputer Anda, kalau Anda berbasis sistem operasi Windows, maka yang pertama kali akan di ignite atau dijalankan adalah BIOS. Ya. BIOS itu tugasnya mengecek apakah hardware Anda dalam kondisi baik. Nah sayang ini kalau sudah Windows 10 atau Windows 8, itu sudah tidak kelihatan lagi BIOS-nya. Tapi kalau Windows XP, generasi-generasi sebelumnya, atau sistem operasi Linux, nah BIOS itu sangat kelihatan sekali fungsinya. Dia memeriksa apakah kamera Anda ada, dia memeriksa apakah keyboard Anda berjalan dengan baik, kemudian dia memeriksa apakah headset Anda berjalan dengan baik. Nah, biasanya di BIOS ini kalau dia menemukan satu atau dua yang tidak berjalan dengan baik, dia bunyi dia. Tit ya. Nah, bunyi-bunyi itu ada artinya. Jadi bunyi titit, nah artinya ini yang tidak baik. Kalau titit, nah itu artinya ini yang tidak baik ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem operasi ya. Oke, karena ya, terima kasih untuk presentasinya. Dipersilakan bagi mahasiswa berikut yang ingin presentasi, silakan di share screen bagi yang ingin presentasi tugas. Kalau di atas jadi icon untuk Ya, bagaimana? Masih ada mahasiswa yang ingin melakukan presentasi? Jadi ada tugas ya.
tentang pengenalan komputer digital. Silakan. Atau ada kelompok yang ingin presentasi tentang tugas kelompok 1, saya persilakan. Izin mau presentasi untuk yang kelompok. Oh, silakan Christopher. Silakan di share screen. Ya, dipersilakan. Kelompoknya Christopher Soga. Selamat pagi teman-teman. Pada saat ini kami dari kelompok akan mempresentasikan materi tentang perkembangan komputer digital. Anggota kelompok kami ada Christopher Junior Ignatius Soge, saya sendiri Kana Everett Umade, dan Ranfri Noval Rantung. Jadi perkembangan komputer digital itu terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama adalah yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Dibuatnya komputer pertama dengan nama Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang biasa disebut ENIAC, yang menggunakan tabung hampa udara, menggunakan kaca yang mempunyai banyak kelemahan, seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Serta ukuran untuk tabung hampa itu terlalu besar pada zaman lahirnya ENIAC. ENIAC hanya dapat melakukan 300 operasi perkalian per detik. Memorinya pun sangat kecil, hanya sekitar 10 KB. Komputer dapat bekerja dengan menggunakan prinsip binari, yaitu sistem yang mempunyai simbol bilangan 0 dan 1. Berikut adalah gambar dari komputer ENIAC dan juga komputer ETSAC, yaitu salah satu dari komputer pertama yang ada di dunia. Next. Komputer yang ada pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Munculnya transistor yang menggantikan tabung hampa yang membuat ukuran mesin elektrik menjadi lebih kecil. Selain transistor, penemuan lain yang mempengaruhi komputer perkembangan komputer generasi kedua adalah memori inti magnetik. Penemuan ini selain membuat komputer generasi kedua lebih kecil, juga menjadi lebih cepat dan lebih hemat energi daripada komputer generasi yang ada pada generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan bahasa assembly yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner, kode yang digunakan ke dalam bahasa mesin. Dengan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, baru mulai bermunculan di awal tahun 1960-an.
Selain telah sepenuhnya menggunakan transistor yang membuat ukurannya lebih kecil, komputer pada generasi ini juga telah memiliki komponen eksternal seperti printer, tempat penyimpanan dalam bentuk seperti disk, serta komponen lain seperti sistem operasi dan program yang dapat diasosiasikan dengan komputer generasi sekarang. Bahasa pemrograman komputer generasi kedua yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi mempermudah pemrograman dan pengaturan komputer. Ditambah program yang tersimpan dalam komputer generasi kedua itu sendiri, memberikan kita sebuah fleksibilitas kepada komputer, sehingga kinerja komputer generasi kedua dapat ditingkatkan dengan harga yang pantas. Next. Lalu kita akan masuk ke komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1979. Komputer digital pada generasi ketiga ini menggunakan integrated circuit atau IC yang merupakan kumpulan dari transistor yang ditemukan pada generasi kedua. Lalu ciri-ciri dari komputer generasi ketiga yaitu penggunaan dari integrated circuit, yaitu piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor, seperti yang dikatakan yaitu kumpulan dari transistor. Lalu dia juga menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnetik berkapasitas besar dengan jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya yang bersifat random access. Lalu menggunakan terminal display visual atau monitor. Lalu mengeluarkan suara dan program yang dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Lalu juga mempunyai sistem operasi yang berfungsi memonitor dan mengkoordinasi memori komputer yang mulai digunakan. Serta juga multiprocessing dan multiprogramming sehingga lebih memudahkan lagi dari generasi-generasi sebelumnya. Dan juga bisa dikatakan bahwa komputer generasi ketiga itu lebih murah dan hemat listrik serta mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lalu kita akan masuk pada generasi keempat yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI yang merupakan proses menciptakan sirkuit terpadu atau integrated circuit yang kita bilang pada generasi ketiga tadi dengan menggabungkan ribuan transistor tersebut ke dalam satu chip, di mana beberapa chip itu diubah menjadi satu buah chip sehingga otak komputer menjadi lebih kecil hingga pada saat ini bisa dibilang kita menggunakan microkomputer yang merupakan jenis komputer yang dirakit menggunakan microchip dan tentu saja memiliki fungsi yang jauh lebih pintar dan juga memiliki banyak fungsi dibandingkan dengan komputer-komputer generasi sebelumnya. Bentuk fisik dari komputer generasi keempat juga ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer yang membutuhkan satu ruangan kamar untuk menempatkannya. Maka pada generasi keempat ini kita hanya membutuhkan sebuah meja untuk menempatkan sebuah komputer yang ditemukan pada generasi keempat ini. Dengan ukuran yang sangat praktis tentu sangat memudahkan user atau kita sebagai pengguna untuk menggunakan komputer sehingga komputer pada generasi keempat ini semakin banyak dan digunakan untuk personal purpose atau keinginan kita sendiri. Sekian dari presentasi kami sebagai kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan kepada Munir kembali. Ya, oke. Terima kasih untuk Kanaya dan kelompoknya Kanaya yang sudah melakukan presentasi terkait tugas dari komputer digital. Ya, silakan diganti share screen-nya. Nah, saya karena hanya kelompok ini saja yang mau presentasi, jadi silakan kita bersiap diri untuk jam 9 sebentar ya. Kita akan melakukan evaluasi terkait dari materi ini. Jam 9 sampai jam 9.50 ya. Jadi silakan Anda mempersiapkan diri untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara online. Nanti kita ujiannya daring di sini. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa Kanaya untuk menghubungi tulis di chat nama-nama anggota kelompok untuk saya beri penilaian. Selamat pagi semuanya. Pagi Munir, terima kasih. Pagi Munir, terima kasih Munir.